Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan. Muhammadan itu kan nama ya. Rungokno ben sampean kulino roh bahasa Arab. Muhammadan itu nama sangka mati napa Hamada yuhamidu tahmidan napa Hamada yuhamidu tahmidan. Terus berarti sing fa'ile fa huwa Muhammadun napa? Fa huwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun ini rungokno. Benar jadi pemimpin Islam iso sorok. Ora bengak-bengok tok ora iso sorok. Bahaya itu lah. Bahayanya begini karena rumah ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Kenapa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, enak menusukkan banyak apa? Harto, jenenge bagus, menurut kelakuannya ape, jadi kelakuannya bagus. Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus. Jenenge napa? Itu kan kalau dikonco Kebumen, jenenge iku Agus. Kok bapake ku dendam zaman mondok iku tak celuk Gus. Awas, anakku tak janakno Agus. Jadi ora ana iki lah diceluk. Jadi ojo ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahane Agus tok. Ben mau ndak mau. Ya. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Becik, terus Senangel, ya itu Bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Nah kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammadan, orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Maknanya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Nah karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang Qadimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farqolid, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farqolid, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, alam mangkul. Kali-kali ngaji nahu, si benro, bentong. Karena ini penting karena ini persyaratan jadi ulama, persyaratan jadi ulama. Orang-orang ini kita syarat ulama, ini panggung, terus maca ini, penampilan ini, terus intonasi suara ini, itu jenis wong lomba, paham ya? Syarat ulama ya alim mana? Syarat ulama ya alim. Syarat wong lomba dan penampilan, Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau ngaji ki alim, tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sira alim. Nah, karena nama ini nama Manggol, jeling ya, nama Manggol. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi
Maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngendikan anal mafi alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadrami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang Nabi nanti dikirim di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para Nabi. Makanya Nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahfi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Sampean ini selain nama kan jenenge muta'alim, kan? Belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk buju, ngaji, penghindar, no? Mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul, apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Jadi di hatinya mungkin ya ono niat bergawe pintu umroh. Mungkin yang hatinya ono niat kayak mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat itu karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutawahir, wa kullu mutawahir hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi al-maksiyah terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Aqib, Nawaha, Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim, karena Nabi juga disifati Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walasin umat disebut Rauf, banyak kasihnya disebut Rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq, siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki, Al-Wahhab, ya memang Allah memberi. Al-Hadi, memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono, tenang saja. Jenis Bagio ya tenang saja. Nah aku sudah di kiai terus banyak orang ngaji kamu jenis Syekh karena pengajar kiai itu. Ya sudah gak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang karena nanti tetap ada tambahan-tambahan. Ya misalnya jeneng itu ya wow, misalnya jeneng Sartono bawa hijau terus tapi ternyata dia hafal Quran alim, nah dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah roe teko, jadi jeneng kampungannya hilang, no? Enak jenenge Arab wapi. Ya, tapi jebule kelakuane ra karuan. Qadir duplikat yang enggak di Baghdad, kelakuane kok ngono ku piye. Padahal jenenge no Qadir aja. Qadir aslinya apa? Duplikatnya alam juga. Nah makanya saya itu berpendapat, ini rumah tenang ya, nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk insun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad, orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu selalu mengujub. Iya, calon presiden berdebat foto-foto muji Allah. Kita lah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa, misalnya kan. Yang satu ya gitu. Para akhirnya muji Allah, ini enggak muji dirinya sendiri. Kan pusing jadinya. Semua dia itu andekan eling Allah itu rano ujub, rano kumulukur. Allah lah yang menjadikan saya alim, Allah yang mentakdir saya mengajar, Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab.
Yang belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah menggerakkan hati saya. Oh, itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala perlu karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Semua Indonesia begini karena saya. Sing sitok sing tukang kritik tanpa tak ingatkan nggak tahu. Presiden nggak tahu apa-apa. Dia tahunya setelah baca buku saya. Kan kok saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pengeran rawana seperti itu. Yang ono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim yang gak mau luhur, karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah, itu namanya ahmadu. Makanya setiap nabi pidato mesti hamidallah bima wa. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayah, kalau enggak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mana kita sebenarnya nak usum swarga ngaji teng mriki. Sebenarnya wiridane bodoh. Mana dilatih saiki. Insya Allah sebenarnya aram di swarga laris. Wiridan yang saya ajarkan itu nggak bisa dibaca di neraka. Dan saya emang nggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridannya ahli swarga. Aku raro malaikat itu posisinya saya gitu loh sini, semua seneng raro. Kemungkinannya sinis, gayanya ke ahli swarga itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin dalam malaikat khas itu capopo gitu ya. Atau kemungkinan dia senang dianggap pelatihan. Calon ahli surga maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah, sudah latihan dulu. Karena nanti di surga wiridannya tadi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, cung mau alhamdulillah kamu baca. Saya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Terus tahlilan teman. Maksudnya asli tahlilan asli orang karena orderan pitung pinane mayit asli. Mau jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya orang mental diundang terus. Makanya aku abis ngritik tahlilan harus setuju. Ngeling pangeran wong tadi diundang. Abis ngritik tahlilan aku kudu guru. Wong wiridan dikritik kowe lha aku. Cara kowe wis biasa, waras biasa. Mestine yo isin to. Kan ada di kiai kok tahlilan ning gone tangga itu dina gede-gede tenanan ibu-ibu nangis. Mestine isin ki tau ngono tenan ta ora ning omah. Mau nang bedak ono order. Bareng sing udang ngomlarat anggap sithik-sithik, bareng sing sugih semangat. Iku apa-apaan. Sing kritik ya padha dhewe, ora dangdutan, ora gablenan, ora dugem kok di kritik. Memang iki dilapatno kalimat to. Wis biasa wae cara kowe. Ora ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Soro kula kesadat muni serana sunah Nabi rono bimus, ora ono hadis. Aku muni aku ya wis kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadis. Nabi ora ngajari Nabi ora ngajari cangkem elek. Terus maca ora hati sebater lah, wis udah bater. Model takwa ngono itu ya ajaran Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan bedane wong udah ki ora ajaran Nabi. Nabi wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pas iku diundang wong ya akhirnya wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pengirat. Tapi kan gak nek ana orderan kok prospek tenanan. Nah, diundang wong suka penampilan. Dan itu udah ngomong terus tawi turu gak salin santai. Tapi nak diundang ning kabupaten. Jasa no, ana-ana. Ana mau malaikat sing yudha iku ora. Wah, jadi kula ngajak ke jasa sama diguyu malaikat serap. Lha kula sering maca lho nek pengiran tangen ngarepmu ora to maca. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan, tapi pas sampai pangeran Muhammad, sampai harus sah.
Kalau beberapa kali sholat be pangeran nggak bisa benar be pangeran. Sampai sampean pergi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tua menowo tapi kemungkinan itu kecil tapi ya mungkin. Jadi yang jelas kalau sering nambah pangeran tuh sering. Sering kalau saya ada sholat di ane pangeran ya asik. Saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu suatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa sama. Sama maknanya itu luhur. Paham ya? Makanya suatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya suatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena molak malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah, berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi, pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menawarkan dirinya, Anal mahi alladhi yamhubi al-kufra. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya, kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Ada terus angker wong kafir buat mata ini. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kafir satunya wis mati se. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto gak apa-apa. Suruh aja ngajar Ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar tertutup. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nanto namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boe gaya jeneng ya mau gaya-gaya nanto. Kan banyak yang jauh di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya Koren, Ghazali. Tapi kelakuannya jelas gak Ghazali. Ya seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama beliau saya Kudus namanya Asnawi. Itu Pak Alim tenang. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak. Yang asli waras, tentu yang asli waras. Yang mulai duplikatnya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal dengan Mustafa, ketemu Mustafa itu rada kurang ajar kan. Mustafa itu alam langkok, orang yang dipilih jeneng Mustafa. Sebenarnya itu hanya Nabi. Liane ya KW-KW ini ya. Dia ono sing apik, ono sing apa dia. Tapi saya sebagai cinta buta ke Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Nanti kalau nanti dendam, bagaimana ini itu masalahnya itu. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkel ya, hanya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, ini tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu tidak terima, apa? Tidak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya ngomong jenis Abdul Qadir Jilani itu boleh ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Aulia duplikatnya apa? Gedaan. Iki rido. Jawab, nak rido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampeyan Husnul Khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal khub wal budi ya. Ya ana senenge ya ana gedhinge barno ora wis. Ya sudah seperti. Angge kanca dhisik ngaji muen ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Kombat dewe.
Gara-gara ning muen ana ulama jenenge tobat. Jare Gus jenenge kok asik, apik ora ono kebar. Terus jenenge ulama, ulama non Arab. Jenenge napa? Tobat. Lah agak jenenge tangga-tangga. Jeneng kok mulu. Padahal ning muen ada nama itu. Tobat. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli ciro asapa. Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Qurtubi. Indonesia itu keren.